Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Al-ayah. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apabila kita menghitung tahun ini berada di penghujung 2025, kalau kita berpindah 100 tahun yang akan datang, secara hitungan akan berada di tahun 2125, maka kita sudah tidak ada lagi di dunia. Kita sudah mati terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati oleh orang asing yang bahkan tidak kenal dengan kita sama sekali. Kendaraan yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak, tidak menjelma lagi. Aset yang kita kumpulkan berpindah-pindah tangan, entah siapa pemiliknya. Saat itu semua yang kita miliki sekarang sudah tidak ada lagi. Kita akan berada di dalam kubur selama 100 tahun, bahkan mungkin 1000 tahun, menunggu datangnya kiamat. Tidak ada yang mengenal kita. Bahkan saat ini pun kita tidak mengenal kakek buyut kita 100 tahun yang lalu. Hadirin, maksud dari pernyataan tersebut, ada sedikit pesan yang ingin disampaikan oleh khatib, bahwa betapapun kita berusaha sekuat tenaga, betapapun kita berusaha di usia muda untuk mengumpulkan sejumlah harta, kekayaan, harta yang bersifat keduniawiahan, maka ingatlah Allah telah berfirman sebagaimana tadi dibacakan dalam surat 57 Al-Hadid ayat 20. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Mari kita ketahui bersama, annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia itu la'ibun walahwun, adalah permainan senda gurau yang melalaikan. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurum bainakum, terkadang kita saling berbangga antar sesama. Pencapaian kita sampai di sini, yang lain sampai di situ, dan terus membanding-bandingkannya. Bahkan kemudian di usia tua, watafakhurum bainakum, watakasurun fil amwali wal aulad. Paloba-loba anak, paloba-loba harta anu jadi kebanggaan di kehidupan dunia ini. Padahal hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan seperti salah seorang dari kalian
meletakkan jari-jarinya di air laut. Maksudnya adalah ketika ia mencelupkan telunjuknya ke lautan, dia angkat jarinya, maka air yang menempel itu paling banyak 1 tetes atau hanya membasahi telunjuknya saja. Sedangkan rizki yang Allah akan berikan di akhirat, perolehan ganjaran di yaumul jaza pada hari pembalasan, demikian luasnya lautan, sementara yang dicari oleh setiap manusia hanya sebatas dari apa yang ia peroleh dari celupan telunjuknya di dalam lautan. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang bersifat 3 yang ingin disampaikan oleh khatib dalam khutbah ini. Yang pertama adalah hari di dunia itu sebetulnya hanya ada 3. Yang kedua, harta kita juga hanya ada 3. Dan resep yang menjadi benteng agar kita tidak lupa akhirat juga ada 3. 3 yang pertama, sebagaimana kita mungkin pernah mendengar atau menjalani setiap hari, hari di dunia ini tidak lain adalah hari kemarin yang kita tinggalkan, hari ini yang sesisanya tinggal seberapa jam ke depan, dan hari esok di mana kita tidak tahu madza taksibu ghada wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak pernah mengetahui aktivitas apa yang akan kita lakukan besok, dan bahkan di bumi manakah kita akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dunia yang 3, hari yang 3 di dunia tersebut, hari kemarin yang berlalu, masalahnya apakah kita sudah melakukan amal saleh? Apakah amal saleh yang kita lakukan sudah makbul dan mabrur? Maka seandainya kita telah melakukan amal-amalan solihan di kemarin, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal kita. Mengapa? Karena amal-amal perbuatan kita, amal-amal fisik kita, ada kalanya kemudian teracuni oleh hati yang tidak ikhlas, oleh hati yang tidak rela. Bahkan Al-Quran telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kau batalkan pahalanya. Pekerjaannya sudah dilaksanakan, sudah dilakukan mungkin dengan sempurna, tetapi kemudian dibarengi bil manni wal adza, dengan cara menyebut-nyebut kebaikan yang dilakukan, bahkan terkadang menyakitkan hati orang yang diberi. Maka dengannya, berapapun banyaknya, berapapun seringnya, intensitas kita memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi kemudian menyakiti hati orang yang diberi, batallah amal orang tersebut. Nah, maka untuk hari yang kemarin kita berdoa agar amal-amal kita betul-betul makbul, diterima oleh Allah, mabrur, dan menjadi kebaikan kepada kita. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, baikkanlah agamaku yang aku peluk ini sehingga menjadi benteng bagi kita, benteng bagi segala urusan kita di dunia. Wa aslih li dunyaya, ya Allah, baikkanlah duniaku, allati hiya ma'ashi, di mana kita hari ini sedang menjalani kehidupan dunia. Kalau tidak baik, tidak membawa kebaikan, tidak memberikan kemaslahatan untuk kepada diri maupun kepada orang lain, jelas merugi. Zalimun li nafsih, zalim kepada dirinya, dan zalimun li ghairih, menganiaya kepada orang lain. Padahal Rasulullah SAW menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kepada manusia yang lainnya. Kemudian wa aslih li akhirati, ya Allah, baikkanlah akhiratku, allati hiya ma'adi, aku juga ya Allah, kami juga ya Allah ingin dibaikan akhirat ketika aku kembali menuju-Mu,
Ketika aku diwafatkan oleh Engkau ya Allah, maka benar-benar akhirat menjadi tempat istirahat dan ke depan menjadi orang yang mendapatkan jannatun na'im. Kemudian hari ini terhitung pukul 1 pagi tadi dan sekarang sudah pukul 12. Berarti telah kita ambil 12 jam. Maka karenanya sesisanya nanti sampai ke pukul 24 yang akan datang, apakah akan kita jadikan sebagai amalan solihan atau amalan sayyi'an? Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hayatuna kulluha ibadah. Setiap aktivitas kita adalah ibadah. Artinya adalah kalau kita berpikir Jumatan adalah ibadah, jelas karena ini memang sifatnya maqdah. Jadikanlah keluar kita dari rumah-rumah kita sebagai ibadah. Bapak sebagai pekerja, penguasa sebagai raja, atau profesi apapun hendaknya kita jadikan profesimu adalah ibadahmu. Oleh karena itu kita punya bekal ke depan. Sanajan cek paribasa ibu-ibu nyambel, maka sambal yang ia buat adalah bernilai ibadah. Kita yang bekerja sebagai pekerja kantoran, sebagai guru yang mendidik para siswa-siswi atau santriwan santriwati, atau ulama yang mendidik di suatu pesantren, terlebih lagi kita sebagai seorang bapak yang harus terus berusaha, maka Rasul mengatakan 1 suap nasi saja diberikan kepada istri itu adalah sedekah. Maka oleh karena itu kita harus meningkatkan jihad kita, etos kerja kita. Untuk apa? Segala sesuatunya menjadi amalan solihan makbulan, amal soleh yang berguna. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah besok nanti menjadi milik kita. Hari yang ketiga kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya sebagai pemilik hari-hari. Kemarin tidak akan kembali, hari ini sisanya sedikit lagi, besok kita tidak mengetahui apa-apa. Maka bekerjalah kita untuk diri kita, keselamatan kita, untuk keluarga kita, keselamatan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, prioritas diri kita. Kemudian baru keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka, dari siksa yang menyala-nyala. Mengapa? Lihatlah waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar neraka itu disebut-sebut yaitu manusia dan batu. Mungkin para bapak sebagai ahli atau mungkin sebagai pribadi yang biasa nunamina sene hurung nate ku kayu bakar. Tapi di neraka mah batu oge bisa jadi suluh. Ketika batu tersebut menyala-nyala, siapa yang disatukan dalam siksaan itu adalah manusia. Sekedar analogi sederhana, peralatan untuk menyatukan barang-barang untuk cor, molen, apa istilah yang lebih tepatnya, dimasukkan pasir, dimasukkan batu kerikil, dimasukkan semen, dimasukkan air. Coba kita masukkan cau ambon atau pisang saturui dan kemudian dijalankan mesin tersebut. Kita tidak harus bertanya kamana eta cau, hilang, lebur, hancur, tidak terlihat. Kenapa? Karena disatukan dengan batu, pasir, air, dan semen yang sangat keras. Manusia disatukan dengan batu, terutama batu sembahan yang hari ini dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa dipersatukan? Liyadzuqul adzab, agar manusia yang kafir, yang menduakan Allah, yang mensyirikatkan Allah, mereka akan merasakan disatukan dengan sembahan-sembahan mereka, dan tentu liyadzuqul adzab, untuk lebih merasakan siksa yang luar biasa karena disatukan dengan benda-benda keras yang juga menyala-nyala. Hadirin, fase kedua setelah 3 yang pertama tadi,
di mana kita juga harus mempersiapkan diri. Dengan apa kira-kira setelah mengetahui bahwasanya apa yang telah dijelaskan tadi mengenai hari di dunia ada 3, intinya persiapan apakah? Maka Allah menegur kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Amal apakah yang hari ini kita lakukan tetapi untuk bekal di esok nanti. Urang teker tunduh ripuh capek lungse kudu Jumatan kahayang nama ngagolehe sare di bumi atapi istirahat. Tapi kenapa kita harus datang ke tempat Jumatan? Karena ingat bahwasanya ini adalah bekal diri kita untuk di kemudian nanti agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah memberikan jannatul naim kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa kita tidak harus tanda petik ngebut, merebut dan melakukan hal yang bersifat korup? Karena kita menyadari bahwa harta kita itu sebetulnya hanya ada 3 saja. Ma'akala fa'abna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba menjerit mali, 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 artinya adalah hartaku, mana bagianku. Tidak harus kemudian kita menjerit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab seluruh manusia sudah punya takdir rezekinya, dan Rasul kemudian memberikan pedoman kepada kita, harta kita itu hanya ada 3, dan mana kemudian yang menjadi hakikat ke depan yang akan menolong kepada kita semuanya dari harta tersebut. Yang pertama adalah ma'akala fa'abna, apa yang kita makan sirna. Kita mengkonsumsi makanan-makanan dengan segala variannya, harganya mahal, tempatnya juga di tempat yang sangat luar biasa mewah, tapi 6 jam kemudian akan menjadi sampah. Ma'akala fa'afna, yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum, itu akan segera kita buang. Kalau kita pertahankan dengan di jam yang lama berhari-hari, malah justru akan menjadikan tubuh tidak sehat. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, au labisa, atau yang kita pakai pa'abla, itu juga bakal usang. Pakaian yang kita kenakan hari ini tentu bukanlah pakaian 20 tahun yang lalu ketika kita masih kecil, ketika kita masih remaja. Pakaian-pakaian yang hari ini kita kenakan adalah pakaian yang mungkin baru kita beli atau dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Maka oleh karena itu, terkait dengan pakaian yang kita pakai pun, libasut taqwa, pakaian takwa lah yang terbaik bagi kita. Sifat pakaian menutup aurat, sifat pakaian menjaga dari kedinginan atau hawa yang dingin, sifat pakaian juga melindungi dari teriknya matahari. Maka pakaian takwa juga adalah harus menjadi simbol bagi kita agar dia bisa menjaga dari api neraka, agar dia menjauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya akhirnya kita sadar harta yang ketiga itu, kata Rasulullah SAW, au a'ta fa'akna, justru yang kalian berikanlah itu yang akan dikumpulkan oleh Allah sebagai amal jariyah yang tadi sudah disampaikan, yaitu untuk bekal di akhirat nanti. Tetapi tentu dengan persyaratan kita memberikannya dengan ikhlas, tidak terus membicarakan kepada orang yang diberi, bahkan tidak menyakiti kepada mereka para mustahikun. Kata Rasulullah SAW, wa ma siwa dzalika fahuwa zahibun wa tarikuhu linnas, harta selain itu akan sirna dan diberi pada orang-orang yang ditinggalkan. Tadi sudah disebutkan, rek sabaraha deui umur urang sesa ayeuna moal 100 tahun ka hareup, mobil tuh nu mewah, imah tuh nu megah, aset tuh nu melimpah, 100 tahun lagi tidak ada di tangan kita, pasti akan diwariskan atau mungkin dijual oleh keturunan. Itu yang harus kita cermati agar lebih sungguh-sungguh dalam mengejar akhirat.
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Prioritaskan oleh kita untuk kehidupan akhirat. Nomor pertamakan, nomor satukan di mana kehidupan akhirat adalah tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi tentu wala tansa nasibaka minad dunya, tidak melupakan bagian kita di dunia. Maka Allah tidak melarang kepada kita, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar. Setelah Jumatan ini kita tidak berleha-leha, setelah Jumatan ini kita tidak tidur mendengkur, tetapi pantasyiru fil ardi, kata Al-Quran. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala usaha deui, tayangan deui, wabtaghu bin fadlillah, carilah keutamaan dari Allah. Gaji mah sakitu geus diukur ke perusahaan, gaji mah sakitu geus dibere ku sakola, tapi ketika pantasyir, maka burung ketika mau mengepakkan sayapnya di pagi hari mencari ulat, mencari makanan, ternyata temboloknya penuh, kembali ke sarang, bisa menafkahi anak-anaknya, bisa kenyang dirinya. Saukur naon, saukur meninggalkan sarangnya. Maka kita tidak disuruh untuk Jumatan sampai sore nanti, sampai asar pun tidak, sebentar saja. Kenapa? Selebihnya diperintah lagi untuk pantasyiru fil ar, agar kita mencari keutamaan-keutamaan. Maksudna sok teangan paleleuwihna, gaji mah sakitu, tapi rezeki ti Allah mah bakal leuwih ti anu ku urang ditarima setiap bulanna. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah bini'matihi tatimus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Hadirin para bapak, para alim ulama, para pemuda dan mahasiswa, kita sampai di khutbah yang kedua, 3 yang terakhir, yaitu di mana dalam kehidupan pada akhirnya ada godaan, ada cobaan, ada dinamika, atau bahkan problematika. Dengannya kita harus meminta kepada Allah, yaitu benteng agar kita tidak tergoda oleh syaitan laknatullah, atau tidak tergoda oleh hawa nafsu kita yang sulit dikendalikan. Dengan cara apakah? Benteng yang pertama yang harus kita terus datangi yaitu masjid. Maka bukan saja para bapak, para mustami'in, ini menyangkut kita sebagai pribadi. Maksudnya apa? Sok sing sumanget dina thalabul ilmi. Fenomena hari ini, betapa manusia umat Islam khususnya menganggap bagi para bapak pemuda, cukup weh milu Jumatan ke dinasehatan. Tidak, godaan dari setan setiap detik tidak pernah berhenti, sementara kita hanya Jumatan per 1 minggu 1 kali. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu sejak dalam buayan sampai kita ke kuburan, maksudnya wafat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Jadi kade ulah nganggap sepele mung datang ke masjid, padahal di masjid adalah tempat turunnya rahmat, tempat kumpulnya malaikat, tempat kita thalabul ilmi. Maka jadikan masjid sebagai benteng kita untuk menyusun strategi agar kita menjadi manusia-manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, benteng yang harus kita terus pertahankan adalah zikrullah. Zikir apakah? Yang pertama adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Itu terus kita dawamkan. La haula wala quwwata illa billah. Apa faedahnya? Bisa menyembuhkan 99 penyakit, tapi lain kutil, lain bisul. Tetapi maksudnya adalah yang paling sederhana dan paling ringan yang disembuhkan oleh wasilah la haula wala quwwata illa billah adalah kebimbangan hati dan kegelisahan jiwa. Dengan kita zikrullah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah maka kita menjadi tenang, dan penyakit-penyakit akut hari ini, penyakit-penyakit ganas hari ini, sumbangsih dari
terjadinya penyakit yang menjadi pemicunya adalah bukan karena salah makanan, bukan malnutrisi, tetapi adalah stres pikiran yang tertekan baik oleh pekerjaan atau dalam kehidupan, karena mudag-mudag anu memang tekarandapan jeung moal tercapai dina emprokna. Terakhir sekali, apa yang harus kita jadikan benteng dalam kehidupan ini tidak lain adalah qiraatul Quran. Satu masjid, dua zikrullah, yang ketiga adalah qiraatul Quran. One day, one ayat, one week, one juz, ngarkade one juz, pikuli hayat, sajuz, saumur hirup, can pernah ngalaman khatam Quran. Awas, ini satu musibah bagi kita, piraku orang hirup tengah gunakan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dengan Al-Quran kita dijaga. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka ia akan dituruni oleh malaikat. Setan pun pergi menjauh, penghuninya sehat walafiat, rumahnya penuh dengan berkat. Sebaliknya, kalau tidak dibacakan Al-Quran di rumah-rumah kita, baik kita sebagai bapak atau istri kita atau anak-anak kita, kata Rasulullah SAW, justru yang akan semakin menghadap di rumah itu adalah setan laknatullah, malaikat. Tidak ada keberkahan pun hilang, manusianya penuh sakit-sakitan. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Maka mendekatlah dengan membaca Al-Quran, mendekatlah dengan zikrullah, dan diantaranya datang ke masjid untuk berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil faddi. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian, bi khamsin aw bi sab'i sinin, dengan lebih banyak pahalanya 25 atau 27 derajat lebih dari salat sendirian. Demikian yang disampaikan, mohon dimaafkan apabila apa yang diutarakan ada kesalahan dalam pembacaan ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi konsentrasi kita adalah kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.